Assalamualaikum Sobat Fadira, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Jalan-jalan virtual bareng keluarga Fadira kali ini kita akan jalan-jalan ke Bromo. Kami berangkat menuju Bromo itu dari Jatim Park 3. Rencana awalnya dari Jatim Park 3 itu kami masih menginap di Kota Malang. Tapi pas dipikir-pikir, ngapain juga ya besok pagi jadi buru-buru ke Bromonya. Akhirnya kita putuskan hari itu juga kita berangkat ke Bromo. Jadi memang udah sore nih berangkat dari Jatim Park 3 tuh jam 5 sore. Perjalanan dari Jatim Park 3 menuju ke Bromo itu 2 jam. Alhasil sampai di daerah Bromo itu sudah gelap. Jangan tanya lewat mana ya, karena aku tuh nggak tahu jalan. Jadi benar-benar menggantungkan hidup pada Google Map. Jalanan menuju Bromo itu cukup mulus jalannya. Hanya saja untuk supir akap amatiran seperti aku yang belum pernah ke Bromo dan malam pula, tanjakannya lumayan panjang-panjang dan ada beberapa belokan yang benar-benar hampir kayak puter balik gitu. Terus kalau untuk rambu-rambu lalu lintasnya tuh oke banget. Jadi walaupun gelap tapi rambu lalu lintasnya jelas, jadi nggak khawatir. Yang perlu dikhawatirkan adalah beberapa kali aku papasan sama motor dan mereka nggak pakai lampu. Jadi paling itu sih yang kalian harus hati-hati. Dan akhirnya setelah 2 jam perjalanan kami tiba di penginapan. Tapi kami nggak akan mereview hotel ini karena secara kamarnya oke, cuman pintu kamar mandinya nggak bisa ditutup dari luar. Kemudian buangan air di kamar mandi juga agak mampet gitu. Jadi menurut kami kurang oke, makanya kita nggak akan review untuk hotel ini. Sudah pagi dan akhirnya kita mulai tur kita di Bromo. Kita itu emang nggak ngejar-ngejar matahari terbit ya. Jadi kita berangkat dari penginapan itu jam setengah 7 pagi. Kemudian dijemput langsung sama jeepnya itu di penginapan. Lanjut menuju ke Kawah Bromo. Dari penginapan sampai ke Kawah Bromo itu kurang lebih 30 menit. Nggak begitu jauh juga jaraknya. Dan di perjalanan kita mampir ke satu area yang namanya Dingklik. Di sini pemandangannya keren banget dan kita dapat foto yang keren banget di sini. Aku happy banget karena apa? Karena aku bisa dapat foto yang bagus tanpa harus bangun pagi-pagi dan trekking dengan jarak yang jauh. Lokasinya itu persis di tulisan selamat datang di Bromo. Jadi benar-benar kita parkir di pinggir jalan, cukup nyebrang jalan, naik ke atas sedikit dan itu udah tempat yang kita foto-foto tadi. Setelah puas lihat pemandangan, foto, kita lanjutkan perjalanan menuju ke kawahnya. Jadi memang di Bromo ini tidak diperkenankan membawa kendaraan sendiri kecuali kendaraan motor ya. Kalau mobil kamu emang benar-benar harus sewa jeep. Dan aku sewa jeep ini harganya 650.000. Itu tidak dibatasi waktunya, bebas. Pasti banyak yang mikir kan, kenapa sih harus sewa, kan jadi mahal. Karena jalanannya di sini tuh nggak biasa. Jadi benar-benar tanjakannya wow gitu kan. Terus perjalanan di pasir itu juga nggak semua orang bisa nyetir di pasir. Jadi kalau misalnya ada yang mobilnya kurang sip, nggak bisa nanjak, jadi bikin macet. Ada yang mungkin supirnya kurang jago, jadi bikin macet. Makanya tidak diperbolehkan membawa kendaraan sendiri ke sini. Dan sekarang kita sudah berada di kawasan pasir, di bibir-bibir pinggir kawah situ di bawahnya. Ini bukan debu ya, tapi memang pagi-pagi ini sangat berkabut, jadi ini kabut. Dan tujuan pertama kita pagi ini adalah sarapan di Padang Savana Bromo. Jadi begitu kita sampai di area piknik, sudah ada tim lain yang mempersiapkan area piknik kita. Kita datang langsung disiapin makannya. Untuk cemilannya ada pisang goreng dan kentang goreng. Untuk makan beratnya ada nasi goreng. Jadi mereka kasih kita beberapa pilihan menu. Nanti kita bisa milih mau makannya apa, ada nasi rames atau apa gitu. Nanti kalian bisa pilih. Kemudian ini tuh makanannya enak, beneran enak. Ditambah dengan suasana yang enak banget. Jadi bener-bener makan sarapan kita tuh jadi enak banget, berkesan luar biasa banget. Sebenarnya waktu aku searching di Google, ada beberapa tour juga yang menawarkan paket untuk sarapan di Padang Savana seperti ini. Tapi rata-rata mereka menawarkan ke aku harganya itu 300 sampai 350.000 per orang.
Dan kenapa akhirnya aku pilih travel ini? Karena dia menawarkan ke aku 750.000 untuk kami berlima. Wah, jauh banget kan harganya. Dan pas hari H-nya ternyata servisnya tuh oke, makanannya juga oke. Jadi kalau kamu berminat silahkan kamu menghubungi Nahwa Tour di nomor telepon berikut ini. Jadi untuk piknik di Padang Savana ini mereka ada areanya. Jadi jangan khawatir kamu lagi makan tiba-tiba ada mobil jeep lewat, buff langsung debu gitu, enggak. Jadi ini adalah area untuk piknik. Nah itu di sana ada beberapa orang yang lagi piknik juga. Jadi nggak ada di sini yang namanya jeep warawiri gitu penuh debu gitu, enggak sama sekali. Pokoknya oke banget deh nih sarapan. Setelah perut kenyang, hati senang, kita lanjutkan perjalanan. Sekarang kita ke Bukit Teletubbies. Tapi karena pas kita sampai sana kita lihat rame banget ya, Bukit Teletubbies ini pas kita datang tuh rame banget. Akhirnya kita putuskan udahlah kita nggak usah jadi kesana. Jadi akhirnya aku hanya menerbangkan drone aja di sana untuk melihat kecantikan dari Bukit Teletubbies. Kemudian dari Bukit Teletubbies kita melanjutkan perjalanan balik lagi ke arah kita datang tadi. Jadi kita nggak terus ke sana. Mungkin kalau misalnya kayak mau ke air terjun dan lain sebagainya itu arahnya lurus. Tapi kalau aku balik lagi ke arah kita datang tadi, kemudian kita ke Pasir Berbisik. Kemudian ini adalah tempat wisata terakhir yang kami kunjungi, yaitu Kawah Bromo. Jadi sebenarnya kamu bisa jalan kaki, tapi aku memilih naik kuda karena jalannya jauh, cukup nanjak, berpasir pula, pasti berat dan panas banget. Jadi harga sewa kudanya itu adalah 150.000. Tapi kalau aku baca sih beberapa bisa ditawar sebenarnya. Jadi si kuda tuh nganterin kita sampai ke bawah tangga. Kemudian kita naik tangga menuju ke Kawah Bromo. Nanti begitu turun lagi ya si kuda tuh udah nunggu di situ untuk nganter kita balik ke parkiran. Dan ini sebelum naik ke tangga, di sini ada yang jual minuman juga. Jadi kalau misalnya kamu lupa bawa minuman atau nggak mau berat-berat bawa minuman, di sini juga banyak kok yang jual makanan dan minuman. Dan kamu lihat kan ada beberapa orang tuh di depan sebelum naik tangga. Mereka itu menawarkan jasa gendong. Jadi kalau kamu bawa anak-anak, itu mereka mau gendongin sampai ke atas gitu kalau misalnya nggak kuat. Karena ini jumlah tangganya tuh 250 anak tangga. Dan dari mulai bawah sampai atas itu ada 3, kalau nggak salah ada 3 tempat pemberhentian untuk istirahat. Tapi ya lumayan banget, engap banget sih sampai atas. Jadi kalau misalnya emang kamu bawa anak, daripada kamu yang gendong, mendingan ambil jasa gendong itu kalau nggak salah ya, harganya itu 50.000 deh PP. Dan akhirnya kami sampai juga di atas. Dan di atas juga ada yang jual minuman ya. Jadi lagi-lagi kalau kamu nggak mau berat bawa minuman, kamu bisa beli di atas ini. Dan ternyata di atas tuh penuh. Emang kan space-nya nggak besar ya, nggak banyak. Jadi untuk ngambil spot foto agak-agak susah juga sih karena rame dan anak-anak udah ngap banget gara-gara naik tangga. Jadi udah pada langsung duduk tepar. Sebenarnya aku tuh mau ambil foto di sisi sebelah kiri atau sebelah kanan yang nggak ada pagernya. Jadi udah kebayang tuh sama aku mau ambil foto di situ. Nih kamu bisa lihat nih tuh di daerah depan sana. Itu pasti keren banget sambil nerbangin drone. Tapi ternyata anak-anak aku nggak berani. Jadi ya udahlah, kita cuman di sini aja lihat kawah. Nggak lama karena angin dan berdebu ya. Jadi kita turun lagi deh pulang.
Jangan, panas sekali ke bawah. Dan berakhir sudah tur di Bromo kami kali ini. Jadi kita mulai trip itu jam setengah 7, selesai jam 11. Sampai penginapan, mandi, sholat zuhur, langsung berangkat menuju ke Baobab Safari Resort yang ada di Taman Safari Prigen. Jadi kalau kamu liburan keluarga dari Bromo, mesti banget deh kesini. Soalnya ini oke banget buat liburan keluarga. Kalau kamu belum nonton videonya, semuanya sudah tayang, tentang penginapannya, tentang aktivitasnya, semua sudah tayang. Jadi selamat merancang liburan kamu. Semoga liburan kamu menyenangkan.